Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Kalimat basmalah dan hamdalah termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat basmalah termasuk ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Berikut lafal kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat basmalah diucapkan ketika memulai suatu kegiatan, seperti sebelum berangkat sekolah, sebelum belajar, dan sebelum makan. Kapan kita dapat membaca basmalah? Yang pertama adalah sebelum berangkat sekolah, sebelum memulai belajar, sebelum mengerjakan tugas dan ujian, sebelum naik sepeda, sebelum makan dan minum, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus membaca basmalah? Membaca basmalah dilakukan agar kegiatan kita lancar, berkah, dan bermanfaat. Dengan membaca basmalah, kita juga akan mendapat pahala. Selain itu, keutamaan dari membaca basmalah adalah yang pertama, semua perbuatan baik akan bernilai ibadah. Yang kedua, perbuatan tersebut akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dilindungi Allah dari keburukan. Yang terakhir, diberi pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lafal hamdalah. Hamdalah merupakan ayat kedua surat Al-Fatihah. Hamdalah adalah ucapan syukur kepada Allah. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah saat mendapat nikmat. Kita membaca hamdalah, kita memuji Allah dengan mengucap hamdalah. Berikut bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kapan kita bisa membaca hamdalah? Yang pertama, waktu membaca hamdalah adalah ketika kita selesai belajar. Kedua, sampai di rumah sepulang dari sekolah. Yang ketiga, selesai mengerjakan tugas atau ujian. Yang keempat, turun dari sepeda. Yang kelima, selesai makan dan minum. Selanjutnya, ketika selesai bangun tidur dan lain sebagainya. Mengapa kita harus membaca hamdalah? Adapun keutamaan membaca hamdalah adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak nikmat. Kita dapat pergi ke sekolah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat makan makanan yang enak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mau bersyukur disebut kufur. Kufur nikmat artinya tidak mau berterima kasih dan tidak mengakui datangnya nikmat dari Allah. Selain itu, hikmah membaca kalimat hamdalah adalah pertama, melatih diri dengan sikap rendah hati.
Yang kedua, terhindar dari sikap sombong. Yang ketiga, mendapat kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tergolong orang yang bersyukur. Sebelum mengakhiri materi ini, marilah kita menyanyikan lagu kalimat basmalah dan hamdalah. Mulai aktivitas dengan basmalah, supaya kita mendapatkan berkah. Sebelum kita makan, sebelum baca Quran, marilah kita membaca bismillah. Usai aktivitas baca hamdalah, bersyukur atas segala nikmatnya. Setelah kita bersin, usai kita belajar, mari kita baca alhamdulillah. Nah, materi kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah insya Allah mudah dipahami ya. Terus belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Semoga dengan mempelajari kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rangkuman dari materi kita kali ini adalah basmalah dan hamdalah termasuk kalimat thayyibah. Basmalah dibaca sebelum mulai melakukan kegiatan yang baik. Lafal basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah dibaca setelah selesai melakukan kegiatan yang baik. Lafal hamdalah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.